Nah gas itu kan bisa terbang. Bisa terbang kalau ada api di sini bisa terbakar. Nah itu yang terjadi sekarang. Gas itu bisa terbang, kalau terbang ke atas Pak sebenarnya, bukan lompat. Kalau lompat dari bawah begini, dang. Paham nggak sih? Kurvanya begini kalau lompat tuh. Tapi kalau gas itu begini dia, naik. Nggak bisa, gas itu nggak turun lagi gitu. Ya, kurvanya gas itu naik begini gas. Kalau kata Pak Luhut lompat itu kurvanya turun. Pertamina harus direlokasi jauh dari pemukiman penduduk. Pertamina harus direlokasi. Ini beda pendapat nih sama Pak Luhut. Gua bela mana? Bela rakyat. Jelas. Gua bela rakyat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita masih tentang warga Pelumpang ya. Ada satu di pernyataan Luhut ya, Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu bilang bahwasannya ada beberapa pernyataan gitu tentang warga yang harus pindah, yang ngasih izin itu yang salah ya kan. Dan pernyataan Pak Luhut ini juga sama Pak Erick Thohir beda pendapat, sama-sama menteri. Ini sama-sama kita simak ya. Ini gua gandeng videonya, video pernyataan Luhut Binsar Panjaitan, dan ada pernyataan warga. Kita ini harus dengerin warganya gitu. Gua pejabat sama warga, milih warga lah. Pejabat dipilih sama warga. Udah gak usah lama-lama, langsung ini cuplikannya nih, Pak Luhut dengan gaya beliau ya kan, Jenderal Pak. Terkait peristiwa terbakarnya Depo Pelumpang kemarin, Jadi Pak. gini ya, kita harus jernih melihat ini. Saya titip harus jernih melihat Pelumpang ini kan. Karena itu daerah kosong itu bukan tanah kosong. Memang itu disiapkan dari dulu, sudah pernah diomongkan itu. Karena bisa saja pipa di sini bocor sebelum terus ketahuan. Nah gas itu kan bisa terbang. Bisa terbang kalau ada api di sini bisa terbakar. Nah itu yang terjadi sekarang. Gas itu bisa terbang, kalau terbang ke atas Pak sebenarnya, bukan lompat. Kalau lompat dari bawah begini, dang. Paham nggak sih? Kurvanya begini kalau lompat tuh. Tapi kalau gas itu begini dia, naik. Nggak bisa, gas itu nggak turun lagi gitu. Ya, kurvanya gas itu naik begini gas. Kalau kata Pak Luhut lompat itu kurvanya turun. Dan di sini Pak Luhut bilang ya, ini udah diatur lama. Nanti kita ada nih video dari warga. Dari warga yang ngasih penjelasan. Ini menurut Pak Luhut, versi Pak Luhut. Sekali lagi ini versi Pak Luhut. Jadi kita harus jernih dan
Saya kira pemerintah cari jalan keluar, tidak boleh membuat popularitas di situ. Ya, tidak boleh. Ini harus betul-betul kita jernih melihat masalahnya dan Tidak boleh cari popularitas. kita selesaikan bersama-sama dan sesuai dengan aturan yang berlaku di seluruh dunia. Berarti ada langkah upaya rencana akan bergeser Pak Pertamina sendiri atau gimana Pak? Jangan dibalik ya. Pemukimannya ya. Jangan dibalik. Ini kalian jangan dibalik-balik. Ini, jangan dibalik. Ya, yang bergeser itu bukan Pertaminanya, guys. Pelumpang itu udah dibuat di sana, ada daerah kosong atau bumper untuk buffer zone untuk tidak ada kejadian. Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah. Jadi jangan dibalik-balik. Kita jangan membuat berita-berita benar, nanti setiap waktu akan begitu. Nggak boleh juga. Nah, orang yang begini tinggal nanti pemerintah mungkin akan lagi dikaji, memberikan kompensasi atau dibangunkan apa atau bagaimana. Tapi tidak boleh lagi terulang seperti ini. Ya, yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu sekarang itu tanggung jawab lah nyawa yang hilang berapa orang itu. Yang memberikan izin siapa aja itu, dari gubernur siapa aja itu, dari presiden siapa aja itu. Iya, iya dong. Yang memberikan izin yang bertanggung jawab dari gubernur siapa itu, yang semua gubernur yang versi itu pada masa itu. Ya dari awal Pelumpang berdiri sampai hari ini, ya itu semuanya bertanggung jawab, semuanya tanpa terkecuali. Pertamina harus bertanggung jawab terhadap pengobatan warga yang luka-luka. Ini dari warga ya, warga Pelumpang. Pertamina harus bertanggung jawab kepada warga yang luka-luka. Dan harus menyantuni kepada warga yang anggota keluarganya meninggal. Pertamina harus direlokasi jauh dari pemukiman penduduk. Pertamina harus direlokasi. Ini beda pendapat nih sama Pak Luhut. Gue bela mana? Bela rakyat. Jelas. Gue bela rakyat. Ya yang harus direlokasi Pertamina. Menurut rakyat, dan gue ada di rakyat. Kenapa? Karena mereka yang tinggal di situ. Mereka bukan cuma nerima laporan, mereka ada di situ. Karena sudah tidak layak berada di tengah kota ataupun di tengah pemukiman padat penduduk. Itu Mas. Dari tahun 7 bulan sudah ada penggarap di sini. Nah, terkait soal masalah, mohon maaf sekali lagi bahwa ini kita tidak bicara soal masalah lahan. Yang jelas ini adalah warga sudah menggarap, sudah sebelum kemerdekaan sudah ada malah. Sebelum kemerdekaan udah ada malah. Bahkan kami sudah berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian di Pengadilan Tinggi dan di tingkatan MA, bahwa Pertamina tidak punya aset di luaran Depo Pelumpang. Pertamina tidak punya aset di luaran Depo Pelumpang. Itu yang lain ngomong itu bangun di lahan Pertamina. Nah tahu juga kagak lu. Nih warga udah bilang, di pengadilan udah memutuskan. Iya. Sebenarnya yang diberikan kepada Pertamina itu hanya 3,5 hektar. 3,5 hektar. Tapi lambat laun Pertamina merambah dan mengekspansinya sampai 14 hektar hari ini. Nah, aslinya cuma 3 hektar, 3,5 hektar. Sekarang udah jadi 14 hektar. Ini gue percaya ini. Daripada yang pertama, percaya ini gue. Jelas percaya rakyat. Dan itu pun bisa dicek di BPN, Badan Pertanahan Nasional, kalau kita bicara masalah soal status lahan. Nah, Bahkan di Tanah Merah ini 3 wilayah sudah keluar yang namanya nomor induk bidang di dalam program PTSL. Artinya bahwa di situ tidak ada tulisannya itu tanah Pertamina. nggak ada tulisannya banyak tanah Pertamina. Siapa yang bilang itu tanah Pertamina? Ayo, kita bela warga Pelumpang. Kita bela rakyat Pelumpang. Statusnya begitu, Mas, terkait soal masalah sejarah dengan persoalan lahan. Tapi kita bicara hari ini, kita harus menghormati situasi kebatinan warga yang masih tertimpa musibah. Jadi kita fokus hari ini fokus kami adalah bagaimana Pertamina harus bertanggung jawab penuh terhadap korban-korban yang berjatuhan akibat kelalaian warga Pertamina. Gitu. Itu kelalaian Pertamina. Sampai warga nemuin kan video ada apa namanya? Bau menyengat bensin, bau menyengat minyak. Dan itu masalah lahan statusnya. Nah, seperti itu kesannya, guys. Pertamina cuma 3,5 hektar, tiba-tiba jadi 14 hektar.
Kalau melihat sterilisasinya, Pertamina itu sudah luas, Mas. Tembok Pertamina itu luas jaraknya dari depo yang ada, tungku yang ada di Pertamina. Artinya di dalam itu seharusnya ada aliran sungai, tapi tidak ada di sini, di dalam. Artinya itu sebenarnya tanggung jawab Pertamina. Betul. Berarti ya di dalam Pertamina dari depo itu ada bumper seperti yang diomongin lu tadi. Tapi nggak ada sungai. Kenapa nggak dibuat ada sungai air di situ? Kalau mau bikin zona amannya, harusnya di dalam tembok, jangan di luar tembok. Logikanya harus gitu. Karena apa, di dalam tembok ini pinggirnya nggak ada sungai mereka. Kita selama ini Pemda DKI nggak pernah sosialisasi ke warga terkait soal masalah rencana itu. Kalau Pemda DKI memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, seharusnya masyarakat dilibatkan penuh di dalam pembangunan kota Jakarta. Jangan hanya soal kebijakan itu turun dari atas langsung dilaksanakan, tapi masyarakat libatkan partisipasi masyarakat. Nah itu, kesian kalau udah begini masyarakat, rakyat lagi jadi korban. Karena kami menganggap itu bukan penyelesaian persoalan ya. Kita harus mengkaji lebih dalam terkait soal masalah relokasi ke rusun. Buktinya apa? Dampak ketika warga digusur kemudian ditaruh di rusun, sekarang banyak yang nganggur dan tidak bisa mampu menyewa rusun itu. Bisa dicek di Cilincing, bagaimana penderitaan masyarakat yang awalnya punya usaha sehingga dipindahkan ke rusun malah nggak bisa berusaha. Artinya itu perlu kajian yang mendalam. Dan itu kami tolak karena kami sudah ada kehidupan sosial masyarakat yang sudah ada, kultur yang sudah terbangun, dan rasa persatuan sesama warga sudah terbangun di sini. Justru kami berterima kasih karena ada pemerintah yang peduli terhadap nasib warganya. Kenapa? Karena dasarnya IMB itu adalah dari dasar nomor induk bidang dari BPN, kemudian berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2010 dan ada pergubnya. Artinya apa? Ini memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang selama ini mencari keadilan, terutama bagi warga Tanah Merah, dan bukan hanya Tanah Merah yang punya IMB. Nah, jadi ini semuanya kalau berbicara hukum jangan berbicara dengan arogansi gitu. Ya minta maaf Pak Luhut. Pak Luhut bilang bahwasannya warga yang harus pindah loh. Kok bisa warga yang harus pindah? Bumper tadi itu, ya itu dicek. Bener nggak apa yang diomongin Mas Huda ini? Pertamina ini yang salah. Kenapa jadi warga yang dipersalahkan, warga yang dipindah? Mending kalau dipindah itu dikasih usaha juga gitu. Ini dipindah, usaha sendiri, kacau. Itu seperti yang diomongkan Mas Huda tadi. Jadi guys begitu. Kita harus pro rakyat guys. Channel ini channel pro rakyat. Sekali lagi, apa yang diucapkan Luhut Binsar Panjaitan tadi dibandingkan dengan apa yang diucapkan oleh rakyat warga Pelumpang ini, gue lebih membela dan lebih percaya Mas Huda. Iya. Ini bukan masalah apa ya? Masalah bentuk tanggung jawab gitu. Dari 3,5 hektar yang jatah Pertamina sekarang jadi 14 hektar. Terus rakyat udah jadi korban begini, rakyat mau digusur lagi. Jangan dong. Ayo, seperti kata Pak Luhut tadi kan ya. Ayo jernih melihat. Nah ayo Pak sama-sama jernih. Jangan cuma Bapak aja melihat jernih tapi akhirnya rakyat nggak didengerin. Sampai hari ini rakyat nggak didengerin kan. Kita pro rakyat. Kita terus bela rakyat Pelumpang. Itu aja guys dari gue. Gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa. Yang tetap akan bersuara untuk rakyat biasa. Sampai ajal. Bela rakyat daripada bela pejabat. Gue pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jangan nyalain rakyat dong. Yang salah Pertamina kenapa yang nyalain rakyat? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu
kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.